9 Juli 2025 nanti. Bagaimana persiapan skuad yang kini dihuni oleh 25 pemain untuk menghapus sejarah buruk belum pernah juara? Bisakah Garuda Muda jadi rasa di Asia Tenggara dengan lolos dari grup A dan mengalahkan tim-tim kuat seperti Thailand dan juga Vietnam? Mari sama-sama kita diskusikan dengan narasumber kami yang keduanya sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada manajer Garuda Muda kita Ahmed Zaki Iskandar dan juga pemain timnas Indonesia periode 1992-1996 Indrianto Nugroho atau Coach Nunung. Selamat bergabung Pak Zaki dan Coach Nunung, apa kabar? Assalamualaikum Mas Doni, Coach Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Zaki, ini pertanyaan penting yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Doni. Kesiapan timnas Garuda Muda kita seperti apa sampai hari ini? Alhamdulillah persiapan sangat baik dan tentu saja Coach Gerard dengan seluruh tim kepelatihan ditambah juga dibantu juga oleh Coach Simon Tamata. Hari ini sedang mempersiapkan program final sebelum nanti pertandingan pertama pada tanggal 15. Dan sekarang sudah berjumlah 25 pemain sebelum nanti didaftarkan untuk menjadi 23. Kita masih menjaga dan juga melihat kemungkinan-kemungkinan sebelum pendaftaran hari terakhir nanti. Gitu Mas. Jadi semuanya insya Allah siap tempur. Sudah ada pemain yang pulang ke klub dan sekarang harus menyisakan 23 ya Pak Zaki ya. Kapan nama-nama ke 23 itu finalnya? Biasanya pada saat managers meeting nanti tanggal 14 atau 13 malam nanti ada Minggu atau Senin ya namanya. Ya. Oke, Pak Zaki, ini tadi dibuka saya ada satu diksi tentang ini sejarah belum pernah menang ini. Makanya harapan kita sangat tinggi. Beban Anda pasti cukup berat ini di pundak Anda ini. Bagaimana menjawab tantangan ini? Kita bisa jadi raja Asia ini. Tantangannya memang cukup berat, apalagi sekarang ini kan kita juga tuan rumah. Jadi memang target yang diberikan oleh federasi, oleh PSSI kepada Coach Gerard dan timnas U23 ini juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Nah, kalau dilihat dari komposisi dan setelah berapa minggu terakhir ini dilatih oleh Coach Gerard, insya Allah Coach Gerard punya optimisme tinggi untuk meraih target, tapi dia selalu mengatakan dia akan konsentrasi dari satu game ke satu game berikutnya. Jadi dia akan nanti fokus kepada game yang akan dihadapi terlebih dahulu, kemudian nanti berlanjut kepada game berikutnya. Jadi fokus kepada pertandingan-pertandingan, semua pertandingan sangat penting, baik melawan Brunei, Filipina, apalagi nanti Malaysia. Jadi menurut Coach Gerard, dia akan perhatikan setiap game dan juga menjadikan prioritas di setiap game itu adalah targetnya menang. Oke, saya ke Coach Nunung. Coach Nunung, apa yang bisa Anda sampaikan setelah melihat persiapan timnas Garuda Muda kita, Coach? Ya, secara persiapan tadi Pak manajer sudah bicara bahwa pemain-pemain kita sudah siap tempur, siap memberikan yang terbaik buat Indonesia, tapi juga saya berharap mereka bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Apalagi mereka pemain-pemain yang sudah pilihan. Coach Gerard pasti sudah melihat bagaimana perkembangan di setiap pertandingan di Liga 1. Dan ini menjadi menjadi utamanya untuk bagaimana di pertandingan pertama, terutama di pertandingan pertama. Pertandingan pertama saya berharap bisa tampil bagus, tampil baik, dan memenangkan pertandingan. Jadi sehingga pertandingan selanjutnya mungkin tidak ada masalah nantinya. Yang penting pertandingan pertama. Kuncinya di pertandingan pertama begitu, Coach? Pastinya di setiap turnamen pasti, apalagi kita pernah mengalami hal itu. Jadi bagaimana pertandingan pertama itu kunci keberlanjutan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dari 25 nama yang masih di kantong sekarang yang akan disisakan 23, ada nama-nama yang perlu Anda kritisi atau Anda komentarin, Coach? Mungkin nggak ada ya, yang 25 ini adalah pemain yang terbaik dan siapapun nanti yang akan diturunkan dan bisa menampilkan yang terbaik juga gitu Mas Doni. Cuma satu ada pemain abroad ya? Iya. Nah itu gimana kalau soal itu? Pemain abroad juga
mungkin sudah adaptasi beberapa waktu TC bersama Coach Gerard, jadi paling enggak sudah adaptasi juga cuaca di Indonesia gitu. PR besarnya bagi pemain abroad ini untuk main di kita ini seperti apa? Kalau misalnya bicara soal teknik, kultur, atau hal-hal lain yang menyangkut perlu adaptasi, menurut Coach Nunung gimana? Ada adaptasinya mungkin cuaca ya. Cuaca ya? Beberapa pemain abroad kita kan juga dari Eropa, jadi pasti akan membutuhkan situasi aklimatisasi untuk cuaca harus lebih cepat. Ya saya berharap mereka bisa menampilkan yang terbaik nanti. Nah ini cuaca maksudnya Coach Nunung apa? Karena nanti laganya di Bekasi begitu? Ya pastinya, karena kan lebih panas begitu? Ya antara dua, panas atau hujan kan gitu. Iya. Semoga mendapatkan cuaca yang bagus buat pemain-pemain kita, jadi mereka juga bisa menampilkan yang terbaik itu Mas Sony. Itu PR manajer, tapi nanti akan dijawab manajer. Masih ke Coach Nunung dulu. Anda kan punya pengalaman ya bermain di berbagai lapangan dan laga termasuk di luar gitu kan. Di Eropa khususnya. Di Eropa itu kan ya, sebenarnya lebih cocok orang-orang kayak saya ya yang selimutnya tebel gitu ya. Tapi kalau itu strateginya gimana tuh Coach biar yang Eropa kemudian ke negara Asia, negara apa ini yang panjang mataharinya sama tropis, gimana? Ya itu tadi bagaimana langsung adaptasi ya tadi Pak Fir juga bilang bahwa ini pertaruhan nama baik juga dan saya berharap pemain-pemain abroad ini juga bisa cepat adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Mungkin kalau masalah sepak bola mungkin tidak ada berbeda ya karena skill juga sama-sama gitu. Jadi tinggal bagaimana adaptasi cuaca terutama ya. Akhir-akhir ini kan kita tidak tahu nih, sekarang lagi panas, besok hujan kita tidak tahu ya. Semoga Pak Manajer bisa memberikan informasi yang terbaik lah nanti. Iya, Pak Zaki gimana nih menjawab pertanyaan soal adaptasi karena program-program yang disiapkan manajer tentu akan berdampak signifikan kepada timnas Garuda Muda kita ini, Pak Zaki. Jadi sebagian besar Mas, pemain sekarang ini kan berasal dari pemain Liga 1 kita ya, dan banyak sekali yang memang sudah menjadi pemain reguler di klubnya masing-masing, di timnya masing-masing. Dan saya rasa ini sangat menguntungkan sekali bagi Coach Gerard karena hampir hanya Jens Reven aja yang memang dari diaspora. Yang kemudian sekarang sendiri pun dia sudah hampir 1 bulan lebih berada di Indonesia. Jadi adaptasi terhadap cuaca juga kondisi di Jakarta dia sudah normal. Nah, tinggal meracik dan meramu para talenta-talenta kita yang memang sudah cukup pengalamannya bermain di liga. Nah, ini yang menjadi satu tantangan juga buat Coach Gerard, apalagi ketika dia harus memilih dari 28, awalnya kan 30 karena ada kiper beberapa, terus menjadi 28, sekarang menjadi 25, itu merupakan tantangan yang luar biasa sekali bagi Coach Gerard, karena pemain hampir rata-rata semuanya sama, secara kualitas, teknik, kemudian juga mental ya, banyak juga yang promosi dari timnas U20, yang sekarang juga masuk ke tim U23 kita. Begitu juga dengan stok ataupun aset-aset pemain U23 yang memang sudah 1 bahkan 2-3 tahun terakhir ini berlaga dan menjadi tulang punggung di timnya masing-masing untuk di Liga 1. Jadi ini satu nilai positif. Karena 90, ya saya katakan 95% hanya Jens Reven aja, semua berasal dari liga kita. Dan ini produk asli dari dalam negeri gitu ya. Kalau kemarin banyak pertanyaan, tapi Coach Gerard sangat optimis sekali dengan pemain-pemain yang dia pilih ini. Karena sebelumnya kan long listnya ada hampir dari 70, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 50, dikerucutkan lagi menjadi 35 sampai sekarang ke 25 pemain. Jadi ini benar-benar pilihan dia sendiri dan saya yakin
Coach Gerard ini waktu milihnya pun, waduh, sampai berhari-hari dia. Dia benar-benar Harus dia bertapa dulu nggak tuh ya? bertapa benar-benar dia. Ketika memilih 30 pemain ini juga dia benar-benar Iya, iya. memperhatikan seluruh detail-detail data-data dan analisa dari setiap individu pemain dan juga posisi yang memang dibutuhkan untuk strategi dan formasi yang Coach Gerard nanti terapkan. Nah, Kemudian iya. juga metodenya, ya sudah barang tentu setiap pelatih punya metode yang berbeda-beda. Dan Coach Gerard ini banyak sekali metode latihannya dengan bola. Dan juga tactical game-nya juga memang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya bisa melihat anak-anak sekarang sudah mulai cukup percaya diri ya. Terlebih lagi tidak ada gap di antara mereka dan semuanya sudah saling mengenal, bahkan sudah ada yang bersama-sama dari kelompok umur sebelumnya. Nah, ini menjadi nilai positif juga. Tinggal kita lihat nanti pada pelaksanaannya di game pertama. Betul tadi kata Coach Nunung bahwa game pertama ini sangat krusial sekali. Iya. Karena begitu kita memperoleh hasil maksimal di game pertama, kemenangan yang maksimal itu bukan saja semangat, tapi mental anak-anak juga akan lebih baik lagi nantinya. Dan peak untuk stamina mereka ini juga nanti akan menjadi titik yang sangat krusial. Karena kalau kita mau mencapai final, kita harus melalui 3 pertandingan penyisihan, kemudian semifinal dan ke final. Sementara di grup lain kalau nggak salah mereka hanya 3 kan grupnya, 3 negara aja. Kita yang grup kita ini hanya yang 4 negara. Jadi pertandingannya akan cukup lebih banyak di grup kita. Dan ini menjadi tantangan tersendiri nantinya. Tapi setelah saya perhatikan selama beberapa minggu ini, insya Allah Coach Gerard bisa memaksimalkan potensi anak-anak dan mari kita dukung terus agar ini bisa pecah telur, mudah-mudahan bisa juara di negeri kita. Gitu. Pecah telur karena tadi di awal juga kata-kata atau diksi wajib juara, itu terngiang-ngiang ini Pak Zaki. Saya mau tahu bagaimana manajemen timnas Garuda Muda kita ini yang Anda pimpin, apakah percaya 100% kepada pelatih dan tim kepelatihan kita, atau Anda juga boleh kasih masukan, bisik-bisik. Anda ini kan juga bukan orang sembarangan, pengalaman di birokrasi, pengalaman memimpin orang, manusia, SDM gitu kan Pak Zaki. Tapi bagaimana koordinasinya ini? Anda percaya betul 100% atau seperti apa? Jadi kami dari tim manajemen, karena kita kan juga kepanjangan dari federasi ya. Untuk teknis itu kita percayakan 100% kepada Coach Gerard beserta seluruh tim asisten pelatihnya, termasuk Coach Simon Tahamata. Kemarin juga ada Coach Michael Balls yang ikut juga membantu mengasah para striker kita. Jadi untuk strategi formasi, kemudian pemilihan pemain, modul latihan dan programnya semua itu adalah hak prerogatifnya Coach Gerard. Kita memberikan dukungan terhadap kebutuhan tim selama masa training camp, kemudian juga proses administrasi pendaftaran dan lain sebagainya agar tim ini ya secara kondisi merasa nyaman semuanya dan kesiapan dari sarana prasarana, fasilitas itu yang kami manage pada saat ini untuk memberikan dukungan penuh dan support juga kenyamanan bagi para tim kita, terutama para pemain dan tim pelatih. So far alhamdulillah sampai hari ini solid sekali tim ini dan komunikasi berjalan dengan baik ya. Walaupun di awal-awal butuh ada perkenalan dan lain sebagainya, itu biasa. Seperti tim yang baru terbentuk itu pasti ada adaptasi terlebih dahulu. Tapi sekarang ini sudah sangat solid sekali. Dan ritual-ritual seperti timnas kita sebelumnya itu selalu kita pegang, di mana ritual ini juga menjadi disiplin bagi para pemain kita, menjadi pegangan mereka bahwa teamwork dan kebersamaan adalah sesuatu yang mereka harus dahulukan gitu ya. Jadi seperti kebiasaan kita untuk makan bersama di saat yang sama tanpa ada yang terlambat, kemudian juga saling mengingatkan kepada para pemain maupun tim pelatih
manajemen terhadap situasi-situasi yang berkembang. Perlu juga jadi catatan kemarin ada beberapa kejadian ketika memang cuaca kita ini nggak bisa diprediksi nih. Iya. Jadi yang seharusnya tidak ada internal game, tapi karena sorenya ada hujan besar, akhirnya Coach Gareth mengambil keputusan, ini salah satu contoh aja, kita lakukan internal game di posisi pagi menjelang siang gitu, daripada menunggu sore yang hujannya luar biasa sekali beberapa hari terakhir ini Iya. kan. Jadi ini juga menjadi penyesuaian dan juga kondisi dengan kondisi yang ada. Jadi benar-benar kita maksimalkan semuanya. Siap. Saya kembali ke Coach Nunung. Sekarang kita bicara tentang coach dan tim coach kita, tim kepelatihan kita. Coach Nunung, apa yang bisa Anda sampaikan? Kita harus confident juga dan kita harus beri dukungan. Tapi teknik, strategi yang Anda lihat dari tim kepelatihan kita seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Manajer, Pak Jaki, bahwa kita harus percaya dengan kemampuan Gerard van den Berg dan staff, ada Coach Simon Tahmata, ada board, ada Zulkifli yang memberikan dari pemain belakang. Jadi kita harus tetap kasih support ke pemain-pemain, ke staff juga untuk bagaimana memberikan yang terbaik. Strategi ataupun nanti apa yang dipakai dalam pertandingan turnamen ini, ya kita serahkan ke Pak Gerard dan staff. Dan saya percaya dengan kemampuan beliau, pemain dulu juga pemain yang luar biasa, pemain yang cukup punya nama bersama dengan Patrick Kluivert juga. Jadi kita tetap akan support, kita akan memberikan yang terbaik untuk timnas U23. Dan semoga ya dalam penampilan pertama dan selanjutnya ya kita juga harus percaya dengan kemampuan yang ada sekarang ini, pemain-pemain yang sekarang ini. Ya. Tadi sudah disampaikan Pak Jaki juga bahwa di tim mereka di Liga 1 mereka juga jadi pemain-pemain intinya. Jadi mungkin saya tidak masalah dengan mental mereka, saya tidak takut dengan kemampuan mereka, dan tinggal bagaimana sekarang staf pelatih memberikan kondisi fisik, memberikan nanti dalam waktu mungkin 2 hari mereka juga harus main, jadi bagaimana recovery yang baik buat pemain-pemain kita. Ini yang perlu dicermati nanti, Mas Soni. Ya, siap. Baik, Bapak-Bapak, kita rehat dulu sejenak. Diskusi kita akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Terima kasih masih bersama kami. Saya tengah berbincang dengan manajer Timnas Garuda Muda Ahmed Zaki Iskandar dan juga mantan pemain Timnas kita Indrianto Nugroho atau Coach Nunung. Saya ke Coach Nunung dulu. Coach Nunung, apa saran Anda buat anak-anak muda kita ini akan berlaga dengan dalam tanda petik ada beban harus menang? Fokusnya kemana dulu nih? Ya, teknik, mental dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau saya mulai bagaimana mental mereka ya. Tapi saya percaya dengan mental pemain-pemain kita, apalagi mereka menjadi tulang punggung timnya masing-masing. Jadi saya percaya tinggal bagaimana pelatih nanti memberikan strategi dan menyiapkan mental mereka untuk pertandingan pertama. Ini pertandingan pertama adalah kunci bagaimana pertandingan selanjutnya. Tapi juga kita harus memberikan motivasi supaya main dengan hati mereka, main dengan kemampuan mereka dan tunjukkan kualitas mereka. Dan ini Indonesia gitu, di Indonesia. Tapi juga jangan overconfident juga. Ya main di Indonesia tapi mereka malah nanti beban. Nah ini yang harus mungkin dari Gerard van den Berg sendiri akan lebih berhati-hati nanti ya, Mas Tony. Ya, apa keuntungan kita sebagai tuan rumah nih kali ini? Pasti banyak, supporter juga pasti akan datang mensupport, terus masyarakat Indonesia juga akan mendukung dan semuanya pasti ada. Tapi saya berharap mental mereka tetap tumbuh dan dapat bermain maksimal nanti, Mas Tony. Artinya ketika kita jadi tuan rumah itu bisa mendongkrak juga mentalitas pemain, begitu Coach? Pasti, tapi tidak terlepas juga harus siap mental juga gitu. Karena ini beban, jadi ya saya berharap mereka bermain lebih enjoy, lebih bisa menikmati ini daerahnya sendiri. Makanya saya bilang, menit pertama adalah menit krusial bagi semua tim di seluruh dunia. Menit pertama dan mungkin di babak pertama, akhir babak pertama. Itu dulu, Mas Doni.
Ya, oke. Pak Zaki, karena ada Ya. beban wajib menang tadi ini, saya yakin Anda harus meramu program yang tepat bagi anak-anak muda Garuda Muda kita ini tanpa mereka merasa terintimidasi. Apa tekniknya ini, Ya. Pak Manajer? Saya selalu menjelaskan kepada mereka, mereka harus bersiap, terutama masalah mental ya. Apalagi sekarang ini sosial media kita kan sangat luar biasa nih Mas Doni betul. nih. Zamannya Coach Nunung main nggak ada sosial media. Kalau hari ini, aduh sangat luar biasa sekali dan tidak perlu menanggapi terlalu serius komentar-komentar dari para Netizen. penggemar sepak Iya. bola, terlebih lagi pada saat mereka merasa tidak puas pada performa. Nah ini menjadi tantangan sebetulnya buat mereka. Jadi Coach Gerard dari awal mengatakan bahwa mereka ini sudah dewasa, sudah pemain dewasa. Seharusnya mereka sudah bisa memilah-milah mana yang mereka harus perhatikan, mana yang mereka harus tinggalkan, apalagi menjelang pertandingan. Jadi catatan itu yang selalu ditegaskan oleh Coach Gerard kepada para pemain kita. Nah, berbeda dengan kelompok umur 17 ataupun 20, ini kan masih diberikan pendampingan psikolog ya. Tapi kalau untuk U23 ini saya yakin mereka sudah punya kekuatan mental sendiri. Terlebih beberapa kan sangat intens bermain di klubnya masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan menjadi daya tahan mereka terhadap tadi tekanan kepada mental pribadi masing-masing. Nah, secara keseluruhan, secara umum, kita berharap juga dukungan masyarakat dan fans sepak bola Indonesia di GBK nanti bisa maksimal memberikan semangat bagi para timnas kita ini. Ya. Karena di GBK kan kita tahu sendiri suasana auranya sangat luar biasa sekali. Jadi apalagi tantangannya tadi kita ini belum pernah juara di Piala AFF. Nah ini mudah-mudahan rangkaian dan juga mata rantai dari tim kepelatihan, tim manajemen, administrasi, federasi, didukung juga oleh masyarakat, memberikan efek positif bagi timnas kita untuk bertarung secara maksimal dan optimal baik di pertandingan pertama sampai insya Allah kita akan ke final. Dan juga Amin. saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak nanti di final. Iya. Anda pasti sudah ngecek dong Pak Zaki kesiapan sarana prasarana infrastruktur kita, paling tidak kan memudahkan anak-anak ini dan juga lawan-lawan kita untuk bertanding dengan baik. Apa yang bisa disampaikan? Ya, secara keseluruhan semuanya sudah terlaksana dan tersiapkan dengan baik dan semoga nanti pada saat MCM juga kita bisa mendapatkan keputusan-keputusan yang juga fair kepada seluruh tim ya. Karena yang bermain di Bogor juga kan ini menjadi tantangan tersendiri nih terhadap jarak dari hotel mereka ke stadion di Bogor. Nah ini juga menjadi poin penting catatan bagi panitia. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar karena kita tahu juga kalau di Indonesia ini pengawalan terhadap tim-tim nasional negara-negara yang bertanding di Indonesia itu sangat maksimal sekali. Iya. Jadi kita percaya bahwa panitia sudah mempersiapkan secara baik. Terlebih juga di venue-venue kita ini mudah-mudahan dijaga dengan baik semuanya. Jadi saya yakin penyelenggaraan bisa berjalan dengan meriah. Ya, itu harapan kita. Coach Nunung, singkat saja. Dalam grup yang sama, siapa lawan yang harus kita antisipasi? Semuanya pasti mereka sudah persiapan dan mereka akan memberikan yang terbaik. Apalagi ini di kandang sendiri, Indonesia pasti mereka punya motivasi untuk bagaimana mengalahkan Indonesia. Tapi ya tadi jangan overconfident juga, tapi tetap punya motivasi untuk memenangkan pertandingan. Ini ada Malaysia, Filipina, Brunei. Semuanya menurut saya tim yang kuat. Apalagi mereka, ya saya bilang tadi, bermain di Indonesia dan bagaimana mengalahkan Indonesia ya salah satunya lah motivasi mereka. Oke, kita doakan, kita dukung sama-sama. Dan Pak Zaki, selamat bertugas. Titip salam buat Garuda Muda kita. Semoga sukses nanti di laga. Coach Nunung juga terima kasih sudah berbincang bersama kami. Coach Nunung.
Ya, Mohon Pak Jaki. dukungannya seluruh Pasti. masyarakat Indonesia untuk pertandingan-pertandingan timnas kita di GBK. Terima Siap, kita dukung sama-sama. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, selamat malam. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan beranjak dulu karena usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, kami masih akan segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama.